Baik, Assalamualaikum Ya, warahmatullahi sambil jalan wabarakatuh. aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang kami hormati pimpinan Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat, yang kami hormati teman-teman sebagai narasumber, pembahas, dan moderator, yang kami hormati Bapak Ibu peserta dialog online yang diadakan oleh Pusat Studi Gender dan Anak P2M IAIN Nurjati Cirebon. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini, alhamdulillah kita bisa memulai kegiatan. Ini adalah hari pertama atau kegiatan perdana dalam kegiatan kami ini. Terima kasih pertama-tama kami sampaikan kepada seluruh tim yang siap terlibat. Dan insya Allah acara ini akan kita laksanakan pada 9 hari ke depan ya, dari mulai hari ini. Untuk memulai acara ini, mari kita dengarkan bersama-sama sambutan dari Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat IAIN Nurjati Cirebon, Pak Dr. Haji Ahmad Yani MAG. Padanya kami persilahkan. Sambil nyetir ini. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang kami hormati Kepala Pusat Studi Gender dan Anak PSGA, Bu Haja Eri Heria SAG MA, juga segenap narasumber, satu ya narasumbernya, Ibu Dr. Haja Septi Gumian dari MAG, moderator dan segenap peserta kajian gender pada edisi pertama 2020 1441 Hijriah Ramadan ini. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah bahwa kegiatan kita dapat dimulai, dan ini adalah sebuah momentum bahwa PSGA IAIN insya Allah masih ada. Karena itu kami sebagai penanggung jawab keseluruhan dalam kegiatan Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat khususnya oleh PSGA, pertama mengaturkan terima kasih atas inisiatif PSGA dan tentu didukung oleh para Sri Kandi IAIN Nurjati Cirebon ya, sehingga terlaksana di era pandemi ini kegiatan langsung 9 hari berturut-turut ke depan. Karena itu ini sudah menjadi semacam sekolah gender edisi pandemi COVID-19 yang menurut saya banyak apresiasi tentu dari teman-teman PTKIN lain ya. Ketika saya share, ternyata luar biasa, mungkin di perguruan tinggi lain juga ada, namun tidak seintens kita dengan 9 hari ke depan berturut-turut. Ini sebuah daurah ya, khosoh di Ramadan hingga pandemi COVID-19. Tentu bagi kami adalah menambah nilai plus, karena logika kita selama pandemi ini seakan-akan sepi terhadap aktivitas. Tapi PSGA ternyata bisa menembus kesepian itu dengan mengadakan kajian seperti ini. Karena itu sekali lagi terima kasih, dan tentu kami semampunya mensupport sesuai dengan kemampuan, baik itu hal-hal lain yang terkait administrasi maupun yang lain. Sekali lagi terima kasih ke Ibu Dr. Haja Septi Gumendari sebagai narasumber pertama kali ini dan narasumber berikutnya. Dan tentu ini karena memang berpapasan dengan waktu asar ya, jadi mohon maklum juga. Kalau betul-betul jadi orang yang ikut kegiatan ini, insya Allah asarnya akan tepat. Karena asarnya jam 3.15 dan akan on setengah 4. Sekali lagi terima kasih semuanya. Dan kita awali kegiatan perdana PSGA di pandemi COVID-19 ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya menyimak di kampus. Ini tadi mohon maaf lagi jalan di mobil. Dan sukses selalu buat semuanya. Sukses untuk PSGA, sukses untuk teman-teman semua yang terlibat dalam kegiatan ini. Semoga esok dan ke depan lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.
Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Pak Dr. Haji Ahmad Yani MAG sebagai Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat YIM Syekh Nurjati Cirebon. Mungkin langsung saja ya kita masuk ke sesi diskusi dan nanti untuk kegiatan sambutan hari ini kita langsung dengarkan pemaparan dari narasumber kita Ibu Dr. Hajah Septi Gumian dari MAG. Kepadanya kami persilahkan. Mangga Ibu Septi. Bentar. Bapak lagi sambutan juga ini kegiatan online terus. Assalamualaikum Pak Widodo. Akses saya bisa dibuka PPT-nya Pak Widodo. Passwordnya ada. Suara sudah. Di kertas. Akses untuk share PPT. Ini ada panggilan mungkin ya, Bapak daring tapi balik lagi. Nah, ini PPT-nya. Ada. Udah. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ketua LP2M yang saya hormati, Ibu Kepala PSGA yang saya banggakan, serta teman-teman sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hamdan syakirin hamdan ni'amahu wa kafi mazidah amma ba'd. Bapak dan Ibu, pada kesempatan kali ini saya mencoba untuk mengawali ya pembahasan dari rentetan kegiatan PSGA. Judulnya sebagaimana terpampang dalam slide. Ada 3 keyword yang ingin saya paparkan. Pertama yang terkait dengan gender, kemudian kedua psikologi, dan ketiga metode tafsir. Saya sengaja Bapak dan Ibu sekalian untuk mengawali di awal dalam pembicaraan ini terkait dengan perbedaan antara seks dan gender. Mungkin untuk teman-teman PSGA, pembahasan ini sudah sesuatu yang umum ya, tapi apapun itu menurut saya untuk bisa menekan adanya ketimpangan pemahaman perlu untuk dijelaskan terlebih dahulu perbedaan antara seks dan gender ini. Seks itu sebagaimana saya paparkan di sini biologically given, adalah secara biologis, organ biologis yang bisa membedakan antara laki-laki dan perempuan. Dikatakan given karena memang dia diberikan, dianugerahi oleh Allah, yang itu akhirnya bersifat kodrati, tidak bisa dipertukarkan antara satu seks laki-laki dengan yang perempuan. Laki-laki punya penis, perempuan punya vagina. Tidak bisa kemudian saya ingin bertukar kelamin menjadi laki-laki yang pastinya akan punya banyak masalah seperti halnya Dorje. Berbeda dengan seks, gender itu lebih pada socially. Kenapa dikatakan socially? Itu menunjukkan bahwa masyarakatlah yang mengkonstruksi peran sosial antara laki-laki dan perempuan. Karena masyarakat yang mengkonstruksi, mau tidak mau, dia bisa dipertukarkan. Nah, dalam peran gender ini ada feminitas dan juga ada maskulinitas. Mas, belum dikirim. Saya secara pribadi misalnya, bisa jadi, mohon maaf, dimutkan dulu Pak Widodo, yang lainnya. Dalam diri saya, bisa jadi saya ketika misalnya dalam proses leading, ketika dalam proses manajemen, ketika dalam proses memutuskan sesuatu, saya menggunakan maskulinitas saya. Tapi di sisi yang lain, ketika saya melakukan intimate, proses komunikasi, mencoba untuk melakukan affection kepada suami dan anak, saya pasti akan menggunakan feminitas saya. Jadi artinya apa? Bahwa semua orang pasti punya sisi feminitas dan maskulinitas di dalam dirinya. Nah, kenapa ini menjadi penting? Karena ternyata pemahaman seks dan gender ini itu seringkali dipertukarkan, seringkali disamakan. Banyak orang yang berpikir bahwa dari pemaknaan seks itu pada gilirannya kemudian punya impact terhadap peran sosialnya atau gender. Nah, ternyata penyumbang besar terkait dengan ketimpangan relasi antara perempuan dan laki-laki adalah ilmu pengetahuan sendiri selain penafsiran terhadap agama. Dan karena memang saya fokus kepada kajian terkait dengan psikologi, maka saya melihat bahwa ternyata salah satu ilmu penyumbang terbesar untuk kajian gender, seksologi adalah ilmu psikologi. Dan akar bias gender itu berangkat dari psikoanalisanya Sigmund Freud. Dalam pemikiran Freud itu tampak bahwa dia mengatakan bahwa anatomy is destiny. Bahwa organ biologis perempuan itu adalah takdir yang membedakan, yang shaping, membentuk personality daripada laki-laki dan perempuan. Yang pada akhirnya kemudian berimplikasi pada perbedaan peran antara keduanya secara segregatif.
Dia melihat bahwa vagina dan penis. Vagina itu berada di mana? Di dalam dan menjorok ke dalam. Dan itu menunjukkan bahwa peran sosial perempuan dari struktur biologis itu adalah kerja-kerja di rumah, domestic role. Sementara kemudian laki-laki yang alat kelaminnya lebih menjorok keluar menunjukkan bahwa laki-laki itu memang perannya adalah peran di luar, peran publik, peran sosial. Belum lagi kemudian Freud ini juga mengatakan terkait dengan womb. Womb itu adalah rahim. Rahim perempuan itu beralokasi di dalam dan fungsinya adalah taking care of children, nursing, feeding, bringing up. Artinya apa? Bahwa kerja-kerja untuk menjaga anak, mendidiknya, mengasuhnya, bahkan memberinya makan ketika dalam kandungan, itu adalah semuanya kerja-kerja ibu. Yang itu juga berimplikasi ketika anak itu sudah lahir. Nah, menariknya lagi, Bapak Ibu sekalian, pemikiran Freud ini kemudian berlanjut ketika dia berbicara tentang klitoris dan vagina. Mungkin beberapa belum begitu memahami pemaknaan ini. Jadi klitoris dengan vagina itu berbeda. Kalau klitoris itu organ yang kecil dari organ seksualitas perempuan, seperti vagina itu yang menjorok ke dalam. Nah, klitoris ini dalam kajian ilmu Bu Ria mungkin ya, Bu ilmu biologi itu, itulah yang seringkali membuat rangsangan tersendiri bagi perempuan yang membuat dia cepat orgasme. Nah, seksualitas perempuan dari klitoris ini dicoba oleh kaum patriarki untuk dihilangkan, sehingga kemudian perempuan menjadi objek seks, bukan menjadi subjek seks. Maka kemudian inilah pula yang mendasari kenapa misalnya sunat perempuan itu terjadi, baik itu di kalangan kaum muslim ataupun non-muslim. Jadi ada keinginan agar perempuan itu tidak binal, tidak agresif, tidak menjadi the first sex, tidak menjadi subjek dalam melakukan relasi suami istri. Perempuan dicoba untuk menjadi vagina atau passive sexuality yang hanya menerima agresi daripada laki-laki. Nah, kalau kemudian perempuan sudah bisa dijadikan passivity, maka kemudian nanti perempuan akan punya feminitas, dia akan nantinya eksklusif, dia nanti akan lebih berpikir lebih baik dicintai daripada mencintai. Dan ini biasanya kita dengar dari ibu-ibu kita mungkin zaman dahulu, seringkali kalau ngomong kan gitu kepada anak perempuannya. Lebih baik kamu dicintai, Dok, daripada mencintai. Kalau mencintai itu capek. Jadi memang orang yang berhak dan punya otoritas untuk mencintai itu sebaiknya adalah laki-laki ketimbang perempuan. Nah, ini menjadi menarik Bapak dan Ibu sekalian. Nah, itu yang saya ceritakan dari awalnya, bahwa ternyata akar bias gender itu memang bermula dari ilmu psikologi. Namun kemudian, dinamika ilmu psikologi juga melalui sebuah proses transformasi. Itu tidak hanya terjadi dalam kajian kesetaraan, tapi juga dalam metodologi, dalam pola pikirnya. Saya paparkan 3 hal saja di sini. Pertama yaitu dari segi metodologi penelitian. Kita tidak bisa pungkiri bahwa awalnya adalah kajian-kajian dalam ilmu psikologi itu bersifat spekulatif subjektif. Ketidaksadaran yang kemudian tidak bisa dikuantifikasi, tidak bisa dilihat, tidak bisa diukur. Namun kemudian difalsifikasi oleh adanya metodologi kuantitatif, di mana segala sesuatu itu harus measurable, harus kuantitatif, harus terlihat, dan empirical. Maka kemudian lahirlah metodologi kuantitatif. Namun kemudian ternyata metodologi kuantitatif juga tidak bisa mengcover keseluruhan fenomena pemaknaan dari seseorang itu. Maka kemudian lahirlah penelitian kualitatif. Dan akhirnya sekarang ini ada mixed method yang mencoba untuk menggabungkan keduanya. Begitu pula halnya terkait dengan psikologi kepribadian. Bisa kita lihat bagaimana orang-orang itu memaknai kepribadian seseorang itu awalnya dari pra-ilmiah. Melihat dari kukunya, melihat dari struktur wajah, melihat dari darah. Apakah dari itu menunjukkan bahwa dia glow yang akhirnya kemudian dia punya socially yang lebih baik daripada yang lain dan lain sebagainya. Namun kemudian itu ternyata difalsifikasi ulang dengan adanya pola pikir ilmiah, di mana itu harus ada measurement tersendiri, ada instrumen yang untuk mengukur kepribadian seseorang melalui psikotes. Dan namun kemudian sekarang ini ada perkembangan lebih lanjut lagi, di mana psikologi itu tidak hanya pada behaviorism, psikoanalisa, dan humanistik, tapi sekarang sudah ada perkembangan pada adanya kehadiran psikologi transpersonal dan psikologi Islam, sehingga kemudian ada pemaknaan psikologi yang supra ilmiah. Nah, ini selalu mengalami sebuah transformasi. Sama halnya dalam konteks kajian kesetaraan, awalnya patriarki.
Karena patriarki kemudian menghegemoni, akhirnya para feminis kemudian mencoba melakukan sebuah antitesa dengan hadirnya matriarki. Atau mungkin emansipasi lah, gender mainstreaming bisa mungkin di dalamnya. Tapi kemudian sekarang ini saya melihat satu fenomena yang menarik ketika Fakih mencoba untuk melakukan sintesa. Bukan melakukan antitesa saja, kemudian melakukan kritik terkait dengan budaya patriarki, tapi kemudian mencoba untuk mensintesakan antara patriarki dan matriarki menjadi sebuah kajian kesalingan, ataupun yang kita ungkapkan sekarang ini dengan metode mubadalah. Ini Bapak Ibu sekalian, skema mubadalah. Nanti bisa lanjut, kita akan diskusi terkait dengan ini, diawali dari ketergantungan seseorang yang tidak bisa mandiri, masuk kepada dependent, mandiri, yang akhirnya kemudian interdependent. Ada 7 habit, kebiasaan, yang idealnya bisa kita manifestasikan dalam relasi kita dengan siapapun, dalam perusahaan, dunia kerja, ataupun dalam relasi suami istri. Yang pertama adalah be proaktif. Be proaktif itu maksudnya adalah diharapkan sebuah personality yang baik itu tidak reaktif ketika menghadapi masalah. Tidak juga menjadi pasif. Jadi posisinya tidak agresif, tidak juga pasif, tapi yang terpenting adalah asertif. Dengan kata lain, ketika ada permasalahan di antara relasi suami istri, maka kemudian kita harus menjemput bola untuk menjalin komunikasi yang efektif dengan pasangan kita. Kita juga tidak boleh mengandalkan egoisme kita, tapi lebih bisa membaca sinyal dari pasangan kita. Untuk kemudian terjadi komunikasi yang efektif. Kemudian yang kedua adalah pola berpikir habit yang imajiner, futuris. Artinya apa? Bahwa seseorang itu pasti punya ekspektasi ke depan terkait dengan setting goals-nya. Maka kemudian ketika seseorang itu membayangkan sesuatu yang positif, maka ada keinginan, ada effort baginya untuk mengarah kepada kesuksesan. Nah, ini sebetulnya bisa sangat signifikan ketika berbicara tentang relasi suami istri. Ketika kita misalnya melakukan afeksi kepada suami kita sendiri, maka kemudian tentukan apa cita-cita perkawinan kita. Bagaimana kira-kira melakukan edukasi terhadap anak-anak. Bagaimana kira-kira tujuan hidup dan mimpi yang akan dibangun ke depan. Yang ketiga, habit yang ketiga adalah yang terkait dengan bagaimana membuat sebuah prioritas. Kita seringkali mengalami kebingungan ketika banyak pekerjaan yang menghadang kita dengan waktu yang sangat terbatas. Tapi sebetulnya ketika kita punya mindset yang baik, maka kita akan bisa membreakdown semua pekerjaan itu menjadi beberapa, dan kita sisihkan mana yang lebih prioritas terlebih dahulu untuk dikedepankan, untuk bisa diselesaikan. Selanjutnya adalah habit yang terkait dengan principles of interpersonal leadership. Artinya apa? Seseorang itu diharapkan untuk tidak berpikir egois, memperturutkan egonya, tidak juga berpikir menang kalah ketika berrelasi dengan orang lain, tidak berpikir kamu dan saya, tapi lebih berpikir pada kita. Jadi kemenangan itu adalah kemenangan bersama. Nah, ini kalau kemudian bisa diimplementasikan dalam relasi suami istri, maka kemudian akan terjadi hubungan yang saling menguntungkan antara satu dengan yang lain. Selanjutnya adalah terkait dengan prinsip of empathic communication. Mayoritas kita, khususnya orang-orang YIN mungkin ya, saya melihat lebih suka berbicara ketimbang kemudian mau mendengarkan orang lain. Nah, ini sebetulnya yang harus kemudian kita kendalikan. Makanya kemudian saya masih ingat almarhum Prof. Maksum itu kalau ngomong to be a good listener, to be an active listener. Jadi belajar untuk menjadi pendengar yang aktif. Dalam arti menjadikan diri kita menjadi mendengarkan orang lain dan menempatkan diri dalam sudut pandang orang lain. Nah, dalam relasi suami istri ini sangat penting untuk dilakukan. Kenapa? Karena ketika kita mendengarkan orang lain, maka orang lain itu juga akan punya punya rasa untuk dihargai, mulai mau untuk membuka diri, memberikan peluang untuk berbicara secara terbuka dengan kita. Ada empati yang muncul di situ. Selanjutnya adalah yang terkait dengan synergize, jadi sinergi kalau bahasa organisasinya. Sinergi itu tidak berbicara caramu ataupun caraku, tapi lebih kepada bagaimana menghasilkan alternatif ketiga, cara-cara yang bisa mengkombinasikan antara cara kamu dan cara kita.
kita pahami bahwa tidak ada manusia yang diciptakan sempurna. Ya, pasti ada strength dan weaknesses, pasti ada kekuatan, pasti juga ada kekurangan. Maka kemudian ketika kita tahu apa kekurangan kita, maka itu harusnya dikomplement dengan kelebihan yang ada pada diri kita ataupun orang lain. Sama halnya ketika kita melakukan relasi dengan suami kita. Pasti dong, suami juga punya kekurangan, pasti punya kelebihan, sama halnya dengan kita. Maka kemudian bagaimana kemudian memanfaatkan perbedaan itu? Bagaimana kekurangan-kekurangan yang kita miliki ini kemudian bisa dikomplement satu dengan yang lain, sehingga kemudian bisa menghadirkan sesuatu yang lebih besar lagi dalam relasi suami istri. Dan yang terakhir adalah terkait dengan show. Artinya adalah mengasah gergaji. Gergaji itu pasti sudah tajam. Tapi kemudian dalam proses kehidupan long life learner, semua orang harus berproses menempa dirinya untuk bisa meningkatkan kemampuannya, baik secara fisik, mental, sosial, emosional, ataupun spiritual. Maka tidak pernah ada habis bagi kita semua untuk melakukan pembaharuan terhadap diri kita. Bapak dan Ibu sekalian, dari pembahasan yang saya ungkapkan tadi, yang sebagaimana di awal saya katakan bahwa saya hanya akan berbicara 3 hal. Pertama gender, psikologi, dan yang terakhir adalah metode tafsir. Tafsir Kofei inilah yang kemudian digunakan oleh Fakihuddin Abdul Qadir untuk bisa menjadi perspektif ketika dia mencoba untuk melakukan metode penafsiran. Kata yang diungkapkan oleh Fakih itu secara etimologis itu adalah mubadalah. Mubadalah berangkat dari kata badala yubadilu yang artinya mubadah, kesalingan. Secara terminologis adalah prinsip Islam mengenai kesalingan antara laki-laki dan perempuan dalam melaksanakan peran-peran gender mereka di ranah domestik ataupun publik. Di mana antara satu dengan yang lain tidak boleh saling mendominasi, tidak boleh saling menghegemoni, harus saling bekerja sama, harus saling menopang, memberdayakan, dan menjalin cinta kasih. Nah itu kesalingan, jadi mutual. Nah ada beberapa ayat yang sebetulnya sudah manifest di dalam Al-Quran untuk menunjukkan adanya relasi kesalingan sebagaimana yang saya tunjukkan dalam slide ini. Wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimunus shalah wa yu'tunaz zakah wa yuti'una Allah, ya, ila akhirih. Dan ada banyak lagi ayat yang menunjukkan bahwa memang mubadalah itu sebetulnya memang basisnya sudah ada dalam Al-Quran, termasuk juga dalam hadis. Dalam hadis diungkapkan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Nah, itu menunjukkan bahwa kecintaan kita terhadap diri kita juga harus menunjukkan kepada cintaan kita kepada orang lain. Jadi ada relasi timbal balik di situ. Nah, ini mafhum mubadalah Bapak dan Ibu sekalian. Jadi mafhum mubadalah itu adalah sebuah kaidah penafsiran dalam memaknai teks yang terkait dengan isu-isu relasi kesetaraan, di mana teks itu secara bahasa yang ditujukan kepada laki-laki bisa jadi melalui metode mubadalah, bisa kemudian disasar kepada perempuan. Dengan persyaratan, selama pesan dari teks tersebut bersifat umum dan mencakup kedua jenis kelamin. Nanti akan saya paparkan beberapa contoh-contohnya. Nah, teknisnya bagaimana? Teknisnya adalah kita tidak boleh untuk hanya fokus pada subjeknya, laki-laki atau perempuan, tapi lebih fokus pada pesan yang ingin disampaikan oleh teks tersebut. Kalau pesannya adalah juga mengakomodasi perempuan ataupun laki-laki, maka kaitkan pesan ini dengan prinsip kesalingan. Contohnya adalah sebagaimana saya paparkan di sini. Nah, ini Bapak dan Ibu sekalian. Ayat ini menunjukkan bahwa istri-istri kamu, wahai suami, adalah ladang seks bagi kamu. Nah, kita pahami bahwa aktivitas seksual, kenikmatan seksual itu bukan hanya hak laki-laki, tapi juga hak kedua jenis kelamin, perempuan ataupun laki-laki. Nah, kalau kemudian itu juga merupakan aktivitas bersama antara laki-laki dan perempuan, maka penting untuk dilakukan penafsiran secara resiprokal di situ. Jadi makna kata-kata suami-suami kamu bisa diganti menjadi istri-istri kamu bisa diganti menjadi suami-suami kamu. Bahkan dalam bahasa Indonesia, terjemahan ayat secara mudzabalah bisa jadi seperti ini. Pasangan nikah kamu itu ladang seks kamu. Jadi keduanya adalah ladang seks. Di mana kita punya kesalingan. Laki-laki bisa menjadi ladang seks bagi saya sebagai seorang perempuan, dan suami saya bisa melihat saya sebagai ladang seks
baginya. Nah, itu kemudian akhirnya terjadi kepuasan bersama antara laki-laki dan perempuan. Contoh yang lain adalah ayat surat Ar-Rum 21 yang mengatakan bahwa Allah menciptakan untuk kalian menunjukkan laki-laki, istri-istri agar kalian memperoleh ketenangan dari mereka. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Nah, ini khitabnya tadinya ditujukan kepada laki-laki, tapi karena kemudian sakinah, rasa kenyamanan, mawaddah itu diciptakan bukan hanya oleh laki-laki, bukan hanya juga untuk perempuan, tapi keduanya, maka kemudian ini bisa secara teknis dilakukan tafsir resiprokal. Allah juga menciptakan kalian, wahai perempuan, suami-suami kalian, agar kalian memperoleh ketenangan dari mereka. Ataupun dalam bahasa yang tidak mengenal gender, bahasa Indonesia, dikatakan juga di antara ayat-ayatnya, dia menciptakan untuk kalian semua pasangan-pasangan, agar kalian bisa memperoleh ketenangan dari pasangan tersebut. Nah, ini Bapak dan Ibu sekalian yang mungkin bisa saya paparkan di awal. Saya hanya ingin memantik bahwa diskusi ini menjadi menarik karena apa yang ditawarkan oleh Fakhruddin Abdul Qadir bisa menjadi salah satu alternatif dalam metode penafsiran. Yang pada awalnya hanya melihat pada nasikh mansuh ataupun mungkin nakdul hadis, mengkritik kemudian matan hadis ataupun sanad hadis, juga melihat konteks turunnya ayat. Nah, ini kemudian dicoba oleh Mas Fakih untuk kemudian disasarkan subjek dari laki-laki kepada perempuan ataupun perempuan kepada laki-laki yang itu punya pesan secara umum. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, Bapak Moderator. Saya ingin kita diskusi lebih lanjut terkait dengan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih. Tadi sudah kita. Bu. Ya. Oke. Bu Septi, tolong dikembalikan hostnya ke saya. Halo. Bu Septi. Bu Septi, tolong dikembalikan hostnya ke saya. Ya, silakan Bu Eri, dilanjut. Ya. Pak Muhsinnya sudah masuk, Pak? Belum? Ya. Oke, baik. Terima kasih kepada Ibu Dr. Hajah Septi Gumiandari yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya, mari kita dengarkan bersama paparan dari pembahas Bapak Dr. Didi Junaidi MA. Padanya kami persilahkan. Pak Didi, dipersilakan, Pak. Terima kasih. Ya. Gimana suaranya? Kedengaran jelas, Bu? Jelas. Halo, ya, halo. Jelas suaranya, Bu? Jelas. Ya? Baik. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala, la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'd. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita sudah bisa terkoneksi dengan sebuah acara yang luar biasa ini untuk pertamanya ya. Terima kasih untuk PSGA, Mbak Jairi, yang sudah memfasilitasi kita semua. Saja kita sudah mendengarkan paparan dari Bu Dr. Septi. Maaf, ini kok banyak suaranya ya, masuk ya? Punya headset enggak? Mungkin bisa dimatiin untuk hostnya. Suara-suara yang lainnya bisa dimatiin. Bapak Ibu, mohon suaranya dimatikan. Suaranya mohon di-mute. Bahasa Arab, bahasa Inggris. Halo, Bapak Ibu. Aku nggak nemu namamu ya. Sebentar. Aku nyari dulu. Itu kok susah sih nyarinya. Gimana ya Pak posisinya ya? Tes. Halo. Kedengaran suara saya? Oke, kedengaran. Iya, kedengaran Pak. Oke, baik. Saya lanjutkan ya. Baik, terima kasih. Menarik sekali tadi apa yang disampaikan oleh Bu Dr. Septi terkait dengan tema kita kali ini, itu psikologi interdependensi ya.
kaitannya dengan tafsir mubadalah. Saya ingin menyoroti beberapa hal saja tadi karena sudah bukan lumayan lagi, sudah sangat banyak materi yang disampaikan. Beberapa kata kunci yang ingin saya paparkan di sini. Yang pertama, kata utamanya, kata kuncinya adalah konsep kesalingan tadi atau mubadalah. Bahwa relasi suami istri itu bukan relasi antara majikan dengan pembantu, bukan antara karyawan dan atasan dan bawahan, bukan antara bos dan karyawan, tetapi adalah relasi antara mitra atau partner. Jadi ketika sepasang suami istri sudah berkomitmen dalam satu ikatan suci ya, yang disebut Al-Quran sebagai mitsaqan ghalidha, itu masing-masing sudah punya komitmen bersama untuk menjaga komunikasi yang baik, kesalingan, yang belakangan ini baru kemudian kita ungkap kembali, karena selama ini tafsir-tafsir yang muncul terkait dengan konsep relasi suami istri ini memang dominasi laki-laki, kita akui saja. Karena sebagian besar mufasir itu adalah laki-laki, itu tidak bisa kita nafikan. Tetapi penafsiran-penafsiran yang tadi sifatnya bias ya, sangat bias gender itu, memang harus kita mulai untuk mengkaji ulang ya, sehingga muncullah tawaran konsep dari Pak Dr. Fakihuddin Abdul Qadir dengan tafsir mubadalahnya, bahwa hubungan suami istri itu, relasi suami istri itu bukan relasi antara yang super dengan yang di bawahnya atau yang upper dan lower, tidak, tetapi mitra. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam konsep kesalingan ini. Sebelum nanti saya juga komentari beberapa ayat yang tadi sudah dicontohkan oleh Bu Septi. Yang pertama, bahwa kesalingan itu akan muncul ketika yang pertama ada komitmen. Ya, komitmen itu ada ikatan bersama antara dua pasang, ada sepasang maksudnya, laki-laki dan perempuan yang sudah menjalin ikatan suci tadi, mitsaqan ghalidha. Itu kalau kita meminjam sebuah judul lagu itu mau dibawa kemana gitu? Mau dibawa kemana hubungan sepasang suami istri itu? Apakah akan dominasi satu orang, laki-laki dalam hal ini, ataukah mau berjalan bersama? Itu yang pertama. Yang kedua, setelah komitmen itu harus ada openness, keterbukaan. Keterbukaan dalam segala hal. Karena suami istri itu kan hakikatnya sudah saling mengerti, sudah saling mengetahui satu sama lain, zahiran wa batinan. Apa yang disebut zahiran wa batinan ini? Lahir batin itu artinya sudah dalam satu ikatan. Kalau dalam bahasa Al-Quran itu disebut hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Jadi perempuan-perempuan itu, para istri itu adalah pakaian untuk para suami dan sebaliknya. Nah, sekarang kita lihat fungsi pakaian itu apa. Yang pertama tentu untuk menutup aurat, itu yang utama. Artinya menutup aib. Seluruh pasangan itu harus menyadari tidak boleh membuka aib pasangannya di muka umum atau menceritakan kepada siapapun, karena itu fungsi pakaian itu pertama adalah menutup aurat. Yang kedua untuk estetika atau keindahan. Ketika kita mengenakan pakaian yang baik, yang menutup aurat, yang sudah sangat bahasa sekarang mungkin syar'i, itu ya akan tampak keindahan, estetikanya itu muncul. Jadi berpakaian pun tidak boleh asal-asalan. Karena betapapun kita melihat performance seseorang pertama kali itu dari tampilan luar, dari outer beauty-nya. Sebelum kita melihat inner beauty, tentu outer beauty itu yang akan muncul. Nah, maka kita harus memahami sepasang suami istri itu adalah sebagai saling melengkapi satu sama lain. Jadi keterbukaan di mendengar bahwa setiap orang punya privasi. Bahkan mohon maaf, kadang-kadang ada sepasang suami istri yang dalam hal yang pribadi seperti handphone itu kan, si suami tidak tahu password handphone istrinya, atau sebaliknya istri tidak tahu pola suaminya. Saya kira ini agak-agak bermasalah. Kenapa saya katakan bermasalah? Karena kalau sudah ketidakterbukaan di situ, ada muncul syakwa sangka, ada muncul saling curiga, meskipun memang nggak ada apa-apa. Nah, jadi meskipun itu sebuah pilihan ya, terserah Bapak Ibu punya prinsip masing-masing. Pokoknya saya punya prinsip bahwa saya punya privasi, sehingga suami saya misalnya tidak perlu tahu isi HP saya, meskipun tidak ada masalah apa-apa. Nah, tapi
Saya kira itu bagi saya pribadi ya, ini komentar saya pribadi, itu kurang pas lah, karena pasti ada saling curiga, saling syakwa sangka ketika tidak ada keterbukaan. Yang ketiga, komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik itu kalau disebut dalam Al-Quran ada sekitar 20 model komunikasi dalam Al-Quran. Nah, di antara komunikasi yang sering disebut atau dipakai itu misalnya ada qaulan layyina, ada qaulan baligha, ada qaulan sadida, ada qaulan ma'rufah, ada qaulan karimah dan sebagainya. Nanti bisa dielaborasi lebih lanjut. Silakan Bapak Ibu bisa mencari tafsir terhadap tema-tema itu. Kemudian yang berikutnya tidak kalah penting ini adalah trust, saling percaya, dan ini sangat penting. Saya meminjam teorinya Francis Fukuyama tentang trust ini. Dia memahami satu konteks masyarakat ketika antara masyarakat dengan pimpinannya punya trust yang tinggi, maka akan muncul high trust societies. Kalau antara masyarakat dan para pemerintahnya tidak ada saling percaya atau rendah sekali, maka muncul low trust societies. Bahkan kalau tidak ada saling percaya sama sekali antara pimpinan pemerintah dengan masyarakat, muncullah distrust society. Nah, kalau saya tarik ke dalam konsep relasi suami istri, maka memang harus ada dalam relasi suami istri itu ada trust, saling percaya. Kalau tingkat kepercayaannya tinggi antar pasangan itu, maka muncul high trust couple. High trust couple, pasangan dengan tingkat kepercayaan yang tinggi, sehingga dia tidak pernah syakwa sangka, tidak pernah ragu-ragu, tidak pernah khawatir mau berjauhan berapa lama pun tetap percaya. Yang kedua, kalau tidak saling percaya atau rendah sekali kepercayaannya, maka muncul low trust couple, tingkat kepercayaan yang rendah antar pasangan. Yang paling bahaya, dan ini mungkin berujung pada divorce ya, pada perceraian, itu ketika sudah tidak ada distrust couple, tidak ada saling percaya antara pasangan. Nah, ini bahaya kalau diteruskan juga akan jadi bom waktu. Nah, itu dari sisi yang mungkin psikologi yang tadi saya bisa sampaikan. Yang terakhir terkait dengan konsep mubadalah ya, dari tafsir beberapa ayat yang tadi disebut. Pertama tentang kiwamah, ya, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Nah, di situ kan kalau dalam karya beliau Pak Fakih itu melihat laki-laki sebagai seorang pemimpin dijadikan sebagai pengayom di keluarga itu karena ada syarat yang harus dipenuhi, bima anfaqu ya. Jadi min amwalihim. Ketika dia memang kewajibannya mencari nafkah terpenuhi, kemudian semua kebutuhan lahir batin itu sudah terpenuhi, maka disitulah posisi laki-laki sebagai pemimpin memang betul-betul ideal. Tapi kita kan lihat fenomena yang di masyarakat tidak selamanya seperti itu, bahwa kadang-kadang ada perempuan yang justru menjadi tulang punggung, ya, menjadi yang paling utama memberikan nafkah. Nah, ini nanti ada persoalan-persoalan di situ. Bagaimana konsep laki-laki sebagai pemimpin, kemudian perempuan sebagai objek. Ini perlu didiskusikan lebih lanjut. Yang kedua, ayat tentang nisaukum harsulakum fa'tu hasakum anasyitum wa qaddimu li anfusikum. Saya sepakat dengan tadi disampaikan oleh Bu Dr. Septi, yang juga apa yang disampaikan Pak Fakihuddin, bahwa ini tidak semata-mata perempuan sebagai objek, laki-laki sebagai subjek, tetapi ada kesalingan di sini. Nisaukum harsulakum juga bisa disebut rijalukum harsulakunna. Jadi dalam relasi seksualitas memang sepasang suami istri tidak boleh punya dominasi, tidak boleh saling merasa paling layak mendapatkan yang terbaik atau kepuasan, sementara yang pasangannya dibiarkan sebagai objek seksualitas. Saya kira ini tidak akan menjadi sebuah relasi yang baik. Banyak sekali terjadi perceraian yang saya lihat di beberapa data, ada beberapa orang teman di KUA itu salah satunya masalah ini, masalah seksualitas. Jadi suami sangat mendominasi, sementara laki-laki perempuannya menjadi objek, dan dia tidak berani mengatakannya, meskipun tertekan setiap kali, mohon maaf, mau hubungan suami istri, itu dia sebenarnya ada tekanan batin di situ, tapi dia nggak bisa mengungkapkan. Ya kalau yang berani mengungkapkan mungkin lebih plong, tetapi tidak berani mengungkapkan, akhirnya jadi bom waktu di situ. Kemudian yang terakhir, bahwa psikologi interdependensi ini memang
bisa menjadi sebuah tawaran menarik dikaitkan dengan kalau tafsir mubadalah karena kesalingan, karena kan sebelum interdependensi itu ada psikologi dependency, dependent, kemudian independent, baru interdependency. Nah, memang ada mazaya wa uyub, ada more and less ya, kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tapi saya kira ini sebuah tawaran yang cukup menarik. Saya kira itu saja mungkin sedikit bahasan dari diskusi kali ini, nanti bisa dilanjutkan dengan diskusi yang lebih lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Dr. Didi Junaidi MA yang telah menyampaikan pembahasannya. Selanjutnya ini moderator sudah masuk, moderator asli yaitu Pak Muhsin. Pak Muhsin, kami persilahkan nanti untuk memandu acara ini, dan kami persilahkan kepada Bapak Ibu untuk melihat chat karena kita sudah menge-share link untuk pengisian data sertifikat. Silahkan. Kalaupun mungkin misalnya belum bisa dibuka, mungkin agak lama ya. Ini waktunya nanti pengisian sertifikat sampai pukul 17.05. Gitu. Baik, kami persilahkan selanjutnya kepada Pak Muhsin untuk melanjutkan sebagai moderator. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Ya, silakan. Baik, syukron. Terima kasih Ibu Eri. Bapak Ibu pemirsa di rumah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut diskusi ini setelah pemaparan dari dua pemateri kita, yaitu dari Bu Septi dan dari Bapak Didi Junaidi. Banyak hal yang bisa kita bahas, kita diskusikan. Kita bahas tentang teori bagaimana itu dari sisi tafsir, kemudian Ibu Septi juga memaparkan bagaimana dari sisi psikologis, kemudian banyak realitas di lapangan yang menunjukkan bahwa memang pasangan itu beda-beda. Ada satu tipe A, tipe B, tipe C, dan tipe sebagainya. Yang di sini Bapak Ibu sekalian, dari sisi psikologis nanti kalau ada pertanyaan ya insya Allah akan dipaparkan lagi oleh Ibu Septi, dan kemudian dari sisi tafsir nanti akan ditambah lagi oleh Bapak Didi Junaidi. Nah, pemirsa yang berbahagia, silakan apabila ada pertanyaan yang ingin disampaikan, mangga. Semoga bisa menambah wawasan kita pada diskusi kali ini. Silakan Bapak Ibu. Untuk memulai bertanya, boleh di-unmute dulu. Itu speaker, mic-nya yang berwarna merah itu boleh diklik, lalu di-unmute masing-masing. Silakan Bapak Ibu. Ataupun Bapak Ibu sekalian juga bisa menyampaikan pertanyaannya melalui Zoom group chat ini. Ditulis di situ, nanti akan kita sampaikan kepada dua pemateri kita kali ini. Bu Asriati Rosmalina, nampaknya ingin menyampaikan sesuatu. Silakan Ibu Asri. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang sering real di lapangan, yang ada juga yang pernah curhat dengan saya. Simpel sih pertanyaannya, bagaimana kalau salah satu pasangan sudah tidak ada rasa kepercayaan dan malah ya tadi seperti kalimatnya Pak Dr. Didi, tinggal menunggu bom waktu. Nah, masih bisa dimediasi, mediasinya seperti apa dan harus bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi tadi teori tentang trust ya Pak Didi. Insya Allah kita akan kaji lebih dalam. Sementara ini Pak Didi sudah on. Baik Pak Didi, silahkan dijawab pertanyaan dari Ibu Asri tadi. Nanti akan juga ditanggapi oleh Bu Septi. Silakan Pak Didi. Baik, terima kasih Bu Asri. Terima kasih untuk pertanyaannya. Memang kalau dilihat di realita kehidupan pasangan suami istri memang kompleks sekali ya. Jujur saya pun sering mendapat curhat terkait dengan hal ini, dan entah kenapa yang curhat itu ibu-ibu. Ya, nah
Betul, ketika sudah tidak ada trust ya. Padahal itu trust itu unsur utama sebuah relasi itu trust. Ketika sudah tidak ada trust, ya sudah mau dilanjutkan pasti tidak akan ada kenyamanan. Maka memang pilihannya berat. Dilanjutkan dengan konsekuensi kita sudah hilang trust-nya, rasa percaya kita kepada pasangan. Tidak dilanjutkan, ya divorce itu yang memang jalan terakhir. Nah, tetapi tentu setiap pasangan punya prinsip yang berbeda. Artinya ada yang masih tetap pokoknya dengan menjaga, apalagi sudah punya anak ya, itu kan pertimbangannya lebih berat lagi, kecuali masih pasangan yang masih sama-sama belum punya keturunan. Nah, sehingga kalau dalam bahasa Al-Quran itu kan ketika terjadi perselisihan antara dua belah pihak, maka harus ada semacam hakama min ahlihi wa hakama min ahliha. Artinya ada orang yang bisa menjadi penengah, baik dari si pasangan laki-laki, dari sisi laki-laki, kemudian dari sisi perempuan. Nah, kalau dua-duanya sudah bisa dipertemukan dan ada win-win solution, seperti tadi Dr. Septi sampaikan, ada win-win solution itu, ya alhamdulillah. Tapi kalau tidak ada, ya mungkin itulah jalan terakhir yang bisa diambil. Meskipun ya kalau kita lihat hadis-hadis tentang tolak itu, bahwa abghadul halali indallahi at-talaq, misalnya seperti itu kan, bahwa perkara yang tidak disukai oleh Allah itu meskipun baik, meskipun boleh boleh, itu adalah perceraian. Tetapi nanti ada tafsir terhadap hadis itu. Kenapa kok tidak disukai, halal tapi tidak disukai? Pasti ada dampak-dampaknya. Nah, sehingga kalau kasusnya seperti ini, kembali lagi kita harus lihat dikembalikan ke pasangan itu bagaimana. Kalau memang go on masih bisa, oke, dengan tentu beberapa catatan. Nah, kalaupun mau sudah firhok atau divorce, tentu juga ada beberapa pertimbangan-pertimbangan. Saya kira itu jawaban singkat saya. Mungkin dari Bu Dr. Septi ada tambahan lagi. Baik, terima kasih Pak Didi. Semoga bisa memberi sedikit gambaran kepada Bu Asri. Nah, itu tadi dari sisi ilmu tafsir. Bapak Ibu sekalian, untuk lebih lengkapnya mungkin dari sisi ilmu psikologi, Ibu Dr. Septi bisa menambahkan. Monggo Bu, silakan. Terima kasih Pak Muhsin. Sebetulnya dalam ilmu psikologi itu ada teori midlife crisis. Jadi ada quarter life crisis, ada midlife crisis. Quarter life crisis itu krisis di usia seperempat, 25 lah. Ketika seseorang itu misalnya sudah selesai sekolah tapi belum dapat pekerjaan, belum juga mendapatkan jodoh gitu ya, itu kemudian ada krisis dalam dirinya untuk mencari identitasnya apa, ke depan dia bisa menikah atau tidak, kemudian apakah kemudian ke depan dia akan mendapatkan pekerjaan atau tidak. Nah, yang saya akan perbincangkan adalah ketika seseorang sudah menikah, seringkali cobaannya adalah pada teori midlife crisis. Krisis di usia tengah baya, seperti saya misalnya. Ketika misalnya orang sudah ajak, sudah dapat pekerjaan, sudah punya suami, sudah punya anak, misalnya gitu. Itu seringkali dicoba oleh rutinitas ya. Ada perasaan boring, bosan terkait dengan rutinitas keseharian yang dia hadapi. Jadi setiap hari laki-laki pulang ke rumah ngelihat istrinya pakai daster terus. Setiap hari istrinya melihat suaminya itu gayanya gitu aja, gitu, monoton gitu ya. Jadi kemudian monoton itu yang kemudian menghadirkan rasa kebosanan yang akhirnya mulai kurang percaya kepada pasangannya, dan pasangannya sudah mulai melihat bahwa rumput tetangga lebih hijau. Nah, gitu ya. Nah, teori ini ada benarnya, ada salahnya, karena memang saya melihat ada fenomena will pill, wanita idaman lain, perempuan idaman lain itu marak ya. Saya seringkali ketika mengajar di program pasca sarjana, ada banyak sekali mahasiswa yang laki-laki khususnya yang berani curhat untuk mengungkapkan bahwa dia rasa bosan sama istrinya, ingin kemudian menceraikan istrinya karena ya alasannya bisa karena trust dan macam-macam. Jadi seringkali trust itu Pak Didi menjadi excuse ya. Atau excuse ya, alasan justifikatif untuk keinginan libidalnya kepada perempuan yang lain atau kepada pasangan laki-laki yang lain. Kalau perempuan-perempuan yang bekerja mungkin seringkali mereka seringkali bertemu sama orang lain, melihat bahwa laki-laki lain di tempat kerjanya itu lebih care,
lebih mau mendengarkan dan lain sebagainya, sehingga kemudian mulai kok suami saya nggak begini ya, gitu. Nah itu mulai rasa tidak percaya, rasa merasa bahwa orang lain itu lebih baik dari suami saya, orang lain itu lebih pintar dari suami saya dan lain sebagainya. Nah kalau sudah mulai ada seperti ini, memang ada banyak alternatif yang mungkin bisa kita encourage ya. Di antaranya adalah misalnya, kalau saya seringkali mengcounseling beberapa pasangan itu, ya kembali kepada romantisme masa lalu. Dulu cintanya itu berangkat dari apa? Mungkin nggak kemudian di-tracking lagi prosesnya untuk bisa menumbuhkan rasa cinta kembali di antara pasangan itu. Karena seringkali, mohon maaf, kalau saya seringkali, trust itu seringkali menjadi excuse saja, karena memang ada pikiran lain di luar itu. Maka kemudian dalam teori psikologi sosial itu sebetulnya ada namanya generativity. Generativity itu adalah pola pikir seseorang yang sudah menikah, itu tidak lagi berpikir kepada dirinya sendiri. Dia sudah outside the self, sudah keluar dari dirinya. Sudah tidak lagi mementingkan saya harus dihargai, saya sudah harus mendapatkan kebutuhan seksual yang prima dan lain sebagainya. Sudah tidak begitu. Yang dipikirkan adalah bagaimana menciptakan generasinya ke depan itu lebih baik. Bagaimana proses mendidik anak-anaknya, bagaimana sekolah anaknya ke depan. Sudah stop untuk berbicara tentang dirinya, keterpenuhan biologisnya, keterpenuhan finansialnya, dan lain sebagainya. Nah, kalau kemudian rasa yang tadi saya katakan midlife crisis itu ada, itu menunjukkan dia punya masalah terkait dengan perkembangan sosialnya. Baik itu dalam konteks hubungan suami istri. Maka kemudian benar, dicoba mediasi, dicoba komunikasi, dicoba untuk tracking terkait dengan pengalaman romantis masa lalu. Dicoba untuk kemudian diingatkan bahwa dia punya anak yang harusnya dia sudah move on untuk hanya fokus pada dirinya. Pertimbangkan terkait dengan anak, tapi ya gitu. Kalau kemudian itu sudah menjurus terkait dengan hegemoni, kekerasan, verbal ataupun fisik, ya perlu ada konseling lebih lanjut terkait dengan itu, yang pada gilirannya perempuan punya hak untuk menggugat cerai. Kalau kemudian tidak bisa lagi untuk dicari solusinya. Jadi dalam Islam sendiri sebetulnya ada banyak tahapan untuk mencapai ke situ, ya. Dan saya malah melihat seperti ini, Pak Didi, karena memang di lapangan itu karena ada banyak image bahwa ketika isu perempuan muncul, maka kemudian banyak perempuan yang menggugat cerai. Sebetulnya bukan begitu fenomenanya. Fenomenanya dari dulu juga banyak, kekerasan itu banyak. Cuman awareness, kesadaran bahwa dia tidak bisa hidup lama lagi ketika seluruh sisa hidupnya hanya akan dihabiskan dengan kekerasan yang dilakukan oleh suaminya. Makanya benar, saya menarik sekali buku Fakih Mubadalah itu. Bahwa kata-kata misalnya, nusyuz, kalau perempuan itu begini maka kemudian boleh dipukul. Ya gitu ya. Nah pemukulan itu sendiri padahal sebetulnya memang dibolehkan. Tapi kemudian dilihat dulu. Pukulnya pakai tangan apa pakai mulut. Atau dilihat dulu konteksnya. Dilihat dulu apakah memang Rasulullah, meskipun ayat itu ada, Rasulullah memberikan teladan untuk melakukan itu. Ternyata hasil penelusuran Mas Fakih itu tidak ada sama sekali hadis yang menunjukkan bahwa Rasulullah melakukan pemukulan kepada istrinya. Bahkan di situ di beberapa hadis itu diungkapkan bahwa Ana Aisyah qalat ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an qat biyadihi wala mar'atan wala khadiman. Tidak pernah sama sekali memukul. Artinya kekerasan tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Bahkan ketika ada orang sahabatnya melakukan kekerasan terhadap istrinya, karena dengan alasan nusyuz, Rasulullah juga tidak memperbolehkannya. Nah, itu maksud saya adalah ketika kemudian kasus kekerasan itu sudah muncul, karena mungkin faktor trust ataupun black cases yang tadi saya ungkapkan itu, maka diperbolehkan antara keduanya untuk melakukan talak. Karena kemudian mawaddah dan rahmah tidak lagi muncul dalam relasi antara suami istri. Begitu, Pak Muhsin. Siap, Ibu Septi. Ya, terima kasih ini. Kalau ada pertanyaan lain atau kalau saya nggak ada, saya akan dengan gamblang, dari banyak sudut pandang, mulai dari sisi psikologi, kemudian ditambah juga dengan hadis Rasulullah. Bapak Ibu sekalian, ini diskusi masih ada waktu 30 menit ke depan. Dua pemateri kita masih siap sedia
Dan Bapak Ibu sekalian perlu diketahui bahwa diskusi ini tidak melulu satu arah ya, jadi bisa ada bantahan, bisa sanggahan, bisa memperkuat dan sebagainya. Dipersilakan kalau mungkin ada tanggapan. Nah, ini nampaknya Ibu Asri masih ya. Mufliha masuk. Iya, Bu Mufliha masuk. Baik. Sementara masih dari Bu Asri, pengen menyampaikan unek-uneknya lagi, Ibu. Nampaknya belum puas dengan yang disampaikan tadi. Baik, silakan Bu Asri. Ya, nyambung sedikit, punten. Kalau kekerasan itu kan segi bentuk fisik. Ini kalau hati yang dikerasin, itu kan bisa menyakitkan hati gitu, katanya seperti itu. Dengan melihat pasangannya dengan orang lain, misal, itu kan dia tidak ditampar, tidak secara fisik, tapi kan itu menampar hati mentalnya gitu. Secara kesehatan mental dia sudah tertampar gitu. Betul, nah ini ya seperti apa? Gitu. Iya. Jadi kalau kerasnya pukulan Mike Tyson itu bisa diukur sampai berapa kekuatannya. Tetapi kalau kerasnya pukulan hati itu kayaknya berat ya Bu Asri gitu kira-kira ya Bu. Baik, dipersilakan. Nampaknya ini Bu Septi sudah bersedia ditampung untuk dulu, Pak. siap memberikan Ditampung tanggapan. dulu. Monggo Bu. Halo? Bisa ditampung dulu saja. Halo? Bandung, tanya Bandung. Ya. Halo, Mufliha. Ditampung dulu Pak Muhsin. Ibu Ditampung Septi, dulu. halo. Ya, ditampung dulu. Bisa ditampung dulu. Halo. Halo, Bandung bertanya. Halo, Pak Muhsin. Halo. Nah. Halo. Pak moderator tampaknya Halo. Halo. Tampaknya Pak moderator hilang ini. Oh iya. Tapi suara saya kedengeran ya, Bu ya? Ya. Kita tampung dulu aja ya. Bu Pak Mufliha monggo. Bu Dr. Iya, Saya. boleh Bu Mufliha. Silakan. Ya, ada dua ya ini Bu Mufliha dengan Pak Sarifudin. Oke. Ya. Pak Bu Mufliha dulu ya Bu Septi ya barangkali ya. Monggo. Oke, baik, terima kasih. Saya Mufliha dari IAIN Metro. Ini tampaknya saya dan Mbak Septi atau dengan Mas Didi ini ada hubungan sejarah ini tampaknya. Iya, ada dua hal yang ingin saya konfirmasi dan pertanyakan. Pertama terkait dengan memperbaiki relasi Mbak Septi dan Mas Didi ya. Iya, dalam relasi suami istri itu sesungguhnya kan teman-teman kita ini untuk literasi adil gender itu relatif sudah sudah cukup baik ya, terutama untuk para perempuan gitu. Nah, ini ada problem kemudian ketika yang perempuan sudah paham ya, sudah literasinya sudah bagus terhadap konsep-konsep keadilan gender. Nah, yang jadi persoalan adalah pasangannya nih menutup mata. Nah, ini bagaimana nih solusi yang ditawarkan dari Mbak Septi dan Mas Didi. Nah, kemudian yang kedua ini terkait dengan mubadalah. Ini saya tertarik sekali ya dengan kajian Kang Fakih ini, tapi sebagai santri saya ini nggak khatam-khatam baca bukunya gitu. Jadi ini numpang tanyalah dengan Mas Didi dan Mbak Septi. Ini terkait dengan beberapa ayat yang tadi yang disampaikan oleh Mbak Septi. Itu kan ada beberapa kategori nih, misalnya ayat yang memang di dalam ayat itu sudah secara jelas menyapa laki-laki dan perempuan. Atau misalnya ayat yang menyapa lelaki, tetapi dia berlaku umum ya. Jadi bisa juga sapaannya itu melibatkan perempuan. Tetapi apakah mubadalah itu juga berlaku untuk ayat-ayat yang memang secara spesifik menyapa perempuan? Misalnya dalam kasus haid atau kemudian dalam kasus iddah. Ya, yang lebih spesifik lagi ketika itu berkaitan dengan hak-hak reproduksinya, yang terkait dengan reproduksi yang tadi di awal disampaikan oleh Mbak Titi ya, yang sesuatu yang bersifat biologis itu kan
tentu memiliki perbedaan yang tidak bisa ditawar-tawar antara laki-laki dan perempuan. Nah, apakah untuk hal-hal, untuk ayat-ayat yang spesifik menyapa perempuan, itu bisa juga dimubadalahkan ke laki-laki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gimana Ibu? Langsung dijawab oleh Ibu Septi dulu. Satu lagi yang Bandung, Pak. Bandung, Bapak. Tadi ada Pak Syarifuddin tadi. Siap, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Begini Bu, saya salah satu pemerhati mengenai gender ya, di Bandung. Melihat fenomena sekarang, ini banyak konsep yang bermunculan, seolah akan melawan kesolehan sosial. Di antaranya lahir perempuan zaman now. Lahir juga konsep emak-emak rempong. Menurut saya ini sangat mengkhawatirkan, Pak. Karena kalau kita lihat, ini seolah-olah tidak bisa mengkanter budaya dari luar. Dan mengarah kepada lawan dari kesolehan sosial. Barangkali ada konsep mubadalah yang cocok untuk menghadapi emak-emak rempong dan perempuan-perempuan zaman now yang seolah akan bertentangan dengan kesolehan sosial. Barangkali itu yang pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, pemirsa di rumah, ada dua penanya ini. Oh ya. Jadi yang pertama ada dua pertanyaan, kemudian yang kedua dari Pak Syarifuddin ini ada satu pertanyaan. Jadi dua tanyanya itu sama ya terkait mubadalah ini. Baik Bapak Ibu sekalian, kita persilahkan kepada Ibu Septi untuk menjawab pertama terkait dua penanya itu. Silakan Ibu. Terima kasih Mbak Muflihah, Pak Syarif, kemudian Mbak Asri ya. Untuk Mbak Asri dulu lah ya. Ya. Tadi menyambung yang tadi. Betul Bu Asri, kekerasan itu bukan hanya kekerasan fisik, tapi juga ada kekerasan verbal dan non-verbal. Jadi kalau verbal itu kata-kata. Kata-kata yang menyakitkan itu diantara adalah sesuatu kekerasan juga. Jadi memaknai kekerasan itu adalah ketika kemudian dia intimidating other people, ketika dia kemudian menekan orang lain, menjatuhkan orang lain, menyakiti orang lain, baik secara fisik, verbal ataupun non-verbal perilakunya. Jadi kalau Bu Asri orang komunikasi, mungkin bisa dikatakan bahwa komunikasi itu ada dua macam, ada komunikasi verbal dan non-verbal. Verbal itu yang dikatakan, non-verbal itu yang tidak dikatakan, tapi dari body language-nya itu kelihatan, ya, bahwa dia punya keinginan untuk menyakiti pasangannya. Dan juga ada yang bersifat fisik kekerasannya. Nah gitu ya. Jadi apapun bentuk kekerasan itu, ketika kemudian menghadirkan ketidaknyamanan pada salah satu pihak, baiknya memang dicoba dicari solusinya dulu. Untuk berkomunikasi intens, minta mediator untuk masuk. Kalau kemudian itu tidak bisa diselesaikan permasalahannya antara suami dan istri. Kalau memang mediator juga belum bisa, maka memang sudah harus dilakukan proses tolak sebagaimana yang tadi diungkapkan oleh Pak Didi. Gitu ya. Jadi yang penting adalah bahwa hubungan suami istri litaskunu ilaiha. Agar kita merasa sakinah, agar kita merasa mawadah, agar kita merasa nyaman. Kalau kemudian kita harus mempertahankan pernikahan hanya karena kita punya anak, hanya karena kemudian deraan sosial, sementara kemudian kita selalu menyakiti diri kita untuk bertahan dalam pernikahan itu menurut Mas Fakih tidak diperbolehkan. Jadi kita punya hak, kita punya hak untuk menolak, kita punya hak untuk mengkomunikasikan, kita punya hak apapun untuk bahagia, bahasanya kita. Ya Bu Asri ya, mungkin itu jawaban saya. Kemudian untuk Bu Muflihah, benar, kaum perempuan, aktivis perempuan pasti sudah punya literasi terkait dengan gender. Namun kemudian seringkali yang bermasalah adalah bagaimana dia mampu mengkomunikasikan itu kepada pasangannya. Kadang memang nggak mudah ya, nggak mudah. Saya juga mungkin seringkali menghadapi beberapa teman aktivis yang kalau udah terkait dengan suaminya maka semuanya harus lepas, semuanya harus khidmat, semuanya kemudian menjadi
menjadi agak stuck untuk beberapa kajian. Tapi itu merupakan choice ya, itu merupakan adalah pilihan. Kalau menurut saya pilihan. Dalam proses bagaimana membuat suami kita aware, punya gender awareness, ya banyak proses yang bisa dilakukan. Misal, dalam banyak hal kita 24 jam bersama dengan suami. Apapun bisa kemudian kita buat tekniknya agar kemudian TikTok ketika berbicara apapun, sambil nonton TV, melihat drama yang itu terkait dengan relasi, dikomunikasikan. Bahkan yang paling efektif, katanya seksolog ini, untuk menjalin komunikasi yang efektif dengan laki-laki adalah saat ada keinginan suami untuk melakukan hubungan seks. Maaf ya, saya bukan pakar seksolog, tapi seringkali bahwa yang paling TikTok untuk mudah menyampaikan, mudah meminta suami mengikuti apa yang kita inginkan, membawa dunia suami ke dalam dunia kita adalah saat kita mau melakukan hubungan seks dan dikomunikasikan itu, ayah aku nggak suka begini, ayah kamu tuh melakukan ini, misalnya gitu ya, itu aku sakit loh ya, aku begini. Nah, itu menurut saya sangat signifikan. Belum lagi kemudian kajian-kajian kesetaraan yang Ibu lakukan, misalnya teman-teman aktivis perempuan lakukan itu kan juga harusnya, idealnya juga tidak hanya menyasar kepada perempuan. Makanya kemudian saya dengan teman-teman di PSGA itu inginnya bahwa kajian ini setara. Jadi ada perempuan yang menjadi narasumber, tapi juga ada laki-laki menjadi pembahas, ada laki-laki yang menjadi narasumber, kemudian perempuan membahas, dan selalu seperti itu. Biar kemudian kita saling melengkapi. Jadi apa yang saya paham, tapi kemudian dia tidak paham, ayo kita komplement. Apa yang kemudian dia rasakan tidak saya rasakan, saya bisa punya empati. Oh begini loh, kenapa misalnya seseorang mengatakan seperti ini. Bahkan ketika, maaf Bu, ketika kita teman-teman PSG itu mulai sosialisasi kegiatan ini pun lewat WA group di kampus kami, itu sampai japri panjang sekali seseorang mengatakan bahwa Bu, kenapa PSGA itu harus perempuan? Kenapa tidak laki-laki? Katanya mau setara gitu. Harus setara kan boleh dong, PSGA itu laki-laki misalnya begitu. Bu, kenapa perempuannya satu, laki-lakinya dua? Banyak pertanyaannya yang menarik untuk dijawab. Jawaban saya ketika itu bahwa boleh kalau PSGA itu ketuanya laki-laki, tapi kemudian pastikan dulu bahwa jabatan di luar PSGA juga diberikan aksesnya kepada perempuan. Jangan kemudian jabatan PSGA-nya ingin diambil oleh laki-laki, tapi kemudian jabatan lain di luar PSGA kekeh ingin dipertahankan oleh laki-laki. Jadi kemudian di mana kira-kira perempuan punya akses untuk itu? Artinya menurut saya, posisi dimanapun oke saja ketika kemudian itu diberikan aksesnya sama antara laki-laki dan perempuan. Ya, Bu Mufliha, menurut saya itu adalah salah satu strategi. Memang kadang agak susah untuk melawan derasnya arus pola pikir yang patriarki dalam melakukan sosialisasi kesetaraan suami dan istri. Tapi kemudian menurut saya salah satu perspektif yang mungkin bisa diterima oleh kaum laki-laki itu kita tidak melawannya dengan gender mainstreaming. Karena seringkali kata-kata gender mereka sudah antipati. Gender itu seringkali dilekatkan dengan barat, seperti yang tadi diungkapkan oleh Pak Syarifuddin. Ya, dilekatkan dengan non-Islami, menghantam kesalehan sosial dan sebagainya. Saya lebih prefer ya, lebih suka ketika kemudian melawan budaya patriarki ini dengan menggunakan perspektif Islam. Makanya bukunya Mas Fakih itu, coba kita baca lagi, kita preteli satu-satu, kita diskusikan sama suami kita. Benar begini, bagaimana kemudian begini. Itu kan literaturnya banyak sekali. Jadi bukan kosongan, hanya tahu sedikit kemudian dipublikasikan apa yang dituliskan oleh Fakih itu, dia memang melakukan tracking terhadap hadis, dia melakukan tracking terhadap ayat suci Al-Quran dan sebagainya. Sehingga kemudian fully content, ya, fully of Islamic values di situ. Jadi penuh dengan kajian-kajian keislaman yang menurut saya sangat mencerahkan, bisa diterima oleh kita yang beragama Islam. Nah, seringkali kan laki-laki itu justifikasinya adalah Al-Quran dan hadis. Maka kemudian mengcounter budaya dia yang bias gender, harus menggunakan juga bahasa-bahasa agama yang kemudian dia yakini. Ya, itu Bu Mufliha. Kemudian yang kedua, pertanyaan Bu Mufliha. Mubadalah yang spesifik perempuan. Tadi saya katakan bahwa mubadalah itu, metode atau tekniknya itu adalah harus melihat dulu pesannya. Apakah pesannya itu ditujukan secara umum atau tidak. Contoh yang tadi saya ungkapkan, bahwa aktivitas, keinginan seks,
dan lain sebagainya, itu kan sebetulnya aktivitas yang memang harusnya menjadi hak antara laki-laki dan perempuan. Nah, kalau pasalnya itu umum, itu bisa dilakukan tafsir reciprocity untuk kemudian bisa untuk laki-laki ataupun perempuan, meskipun kemudian khitabnya diberikan kepada laki-laki. Itu bisa juga menyasar perempuan. Atau khitabnya diberikan kepada perempuan, itu juga bisa menyasar kepada laki-laki. Tapi kalau kemudian pesannya itu spesifik tentang haid, tentang iddah itu kepada perempuan, ya berarti tidak bisa kemudian dilakukan tafsir resiprokal untuk laki-laki. Nah, itu kita juga pernah diskusikan oleh Mas Fakih terkait dengan ini. Jadi tidak semua ayat bisa dilekatkan, diimplementasikan dengan tafsir mubadalah. Begitu mungkin Bu Mufliha. Selanjutnya Pak Syarifuddin. Menarik Pak Syarif. Saya kadang kalau melihat perempuan zaman now, mak-mak rempong, itu sebagai counter budaya luar ya gitu ya. Pernah nggak ada laki-laki yang sama? Misalnya laki-laki milenial, laki-laki yang bahasa-bahasa yang hampir sama kemudian dilekatkan setara dengan perempuan. Seringkali pola pikir kita itu selalu melekatkan moralitas ataupun kesalehan sosial itu hanya pada perempuan, tidak kepada laki-laki. Kalau saya berani misalnya melawan, berbicara, mengkritik, orang seringkali mengatakan bahwa harusnya perempuan tuh nggak begitu, harusnya perempuan tuh tawadu. Bahkan ketika di Malang dulu saya mengikuti satu kegiatan dikatakan kok wedok-wedok takon. Harusnya perempuan dengan kesalahan sosialnya harus ditutup hijab, harus cantik. Nah, itu sebetulnya juga pola pikir yang agak bias. Makanya saya menarik dengan misalnya apa yang diungkapkan oleh Quraisy Shihab ya, terkait dengan Nazwa Shihab yang tidak memakai jilbab. Karena memang pemaknaan jilbab juga bisa menjadi varian, itu juga berbasiskan pada para ulama dan faqih. Jadi pemaknaan orang harus soleh itu juga harus dilihat dengan banyak perspektif. Hindari dari melecehkan orang lain ketika kita melekatkan dengan kata-kata itu. Jangan-jangan kesalehan sosial yang kita maknai itu hanya berlaku bagi perempuan, tidak berlaku kepada laki-laki. Harusnya kalau menggunakan metode mubadalah, ya lekatkan laki-laki juga tidak boleh begitu. Ada banyak fenomena yang menurut saya laki-laki juga yang menunjukkan kebugarannya dengan olahraga, ada kumpulan-kumpulan tertentu, ada kemudian konformitas laki-laki yang menunjukkan milenialitasnya di depan perempuan dan sebagainya. Itu memang secara budaya seringkali tidak tampak, tidak terlihat, dan tidak dilekatkan oleh moralitas yang seharusnya dilakukan oleh laki-laki. Jadi maksud saya, yuk kita belajar untuk melihat setara antara laki-laki dan perempuan. Jadi moralitas itu bukan hanya wajib dilakukan oleh perempuan, tapi juga oleh laki-laki. Moralitas itu, namanya moralitas ya, itu sangat bergantung pada konstruksi sosial masyarakat. Yang dikatakan bermoral di Indonesia belum tentu bermoral di Arab Saudi. Yang dikatakan bermoral di Arab Saudi atau di Australia belum tentu bermoral di Indonesia. Saya pernah kuliah di Australia bersama Mbak Evi misalnya 1 tahun itu. Saya melihat ciuman biasa saja dan moralitas mereka ya biasa begitu. Tapi kemudian kalau itu berlaku di Indonesia menjadi tidak baik. Karena memang moralitas itu sangat bergantung pada budayanya. Nah, karena itu kemudian pahami moralitas itu, apakah moralitasnya itu ada sentimen keagamaan, ada pelekatan nilai-nilai kesalehan di dalamnya atau tidak. Kalau udah kesalehan itu yang terkait dengan agama, ada Islamic values di situ. Islamic values juga hati-hati karena itu juga ada banyak sekali perspektif untuk bisa memaknai itu. Makanya kemudian dikatakan Al-Quran la yantiq bal yantiqu bihal insan. Al-Quran itu tidak bicara, tapi yang berbicara adalah manusianya. Artinya apa? Ketika seseorang mengatakan bahwa ini tidak baik atau tidak benar, itu sangat bergantung perspektif dia ketika menukil satu ayat itu. Kenapa misalnya Amin Rais dulu, ketika zamannya Megawati mau menjadi presiden, dia mengatakan bahwa nggak boleh, orang perempuan tuh tidak bisa begini. Sebagaimana yang Pak Didi katakan tadi, lan yufliha qaumun walau amrohum imro'ah. Tidak akan jaya kalau kemudian itu dilekatkan perempuan menjadi pemimpin, nggak boleh. Tapi kemudian ketika dia berkoalisi dengan Megawati, dengan Gus Dur, lain lagi tuh ayat yang digunakannya.
Artinya apa? Bahwa Al-Quran is like market. Al-Quran itu seperti pasar. Jadi Al-Quran benar sakral, tapi kemudian ketika kita menukil ayat Al-Quran itu untuk menguatkan pemahaman kita, maka saat itu juga sudah masuk penafsiran kita di dalamnya, yang tidak akan terlepas dari background pemikiran kita, yang tidak terlepas dari latar perspektif kita, tidak terlepas dari keinginan kita, interest kita untuk masuk di dalamnya. Sehingga kemudian bisa jadi Al-Quran itu tidak lagi sakral ketika kemudian kita gunakan untuk menjustifikasi sesuatu. Itu mungkin Pak Musri yang bisa saya ungkapkan. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum. Bolehkah saya urun rembuk? Pak Musli? Oh, iya. Halo. Halo, iya Bu, silakan. Baik. Terima kasih. Saya Mulyaningrum. Saya dari Pusat Studi Wanita Universitas Pasundan. Saya gembira bahwa kali ini teman-teman yang bergabung di diskusi ini banyak kaum laki-lakinya. Ya, jadi kita akui bahwa selama ini kalau kita diskusi tentang gender, tentang perempuan, maka hadirin atau partisipan itu pada umumnya perempuan. Laki-lakinya sangat sedikit, minoritas. Nah, kita akui bahwa hingga saat ini itu masih terdapat kesenjangan pemahaman dengan pemikiran ya tentang gender antara laki-laki dan perempuan. Yaitu tadi contohnya misalnya kalau kita ngomongin soal studi gender atau pusat studi wanita, maka yang hadir mayoritas wanita semua ya. Jarang laki-laki yang mau ikut. Itu kan ngomongin urusannya perempuan. Ya, padahal ya kita akuilah, itulah yang saya maksudkan kesenjangan pemahaman. Jadi sekarang kita mau ngapain sekarang nih, para ibu-ibu dan bapak-bapak yang ada di sini khususnya. Jadi daripada kita kebingungan, lebih baik kita mulai sekarang, mulai mendidik kepada anak-anak kita, keluarga kita, bahwa mendidik bahwa pentingnya kesetaraan dalam apapun itu. Saya contohkan, ini sekarang nih saya lagi zooming masalah ini, juga yang lain-lain. Anak laki-laki saya sekarang itu lagi di dapur, lagi masak, mempersiapkan buka puasa untuk ibunya dan seluruh keluarga. Jadi itu juga salah satu ikhtiar untuk menghilangkan kesenjangan itu tadi, kesenjangan pemahaman, sehingga pada generasi-generasi selanjutnya itu bisalah memperkecil kesenjangan tersebut. Itu saja mungkin. Terima kasih. Ya, mohon komennya dari Pak Didi maupun Ibu Septi. Terima kasih. Baik Ibu, terima kasih atas komentarnya. Tadi Ibu Septi yang disampaikan Ibu atas jawaban kepada Ibu Muflihah tadi nampaknya masih ada satu ganjalan Bu Septi. Jadi menurut beliau diskusinya itu ketika menjelang melakukan hubungan seksual atau sebelum atau sesudahnya itu nanti nampaknya ada ganjalan menurut beliau itu. Jadi mungkin masih ada beberapa hal yang mesti disampaikan lagi ini nampaknya Bu Septi sebelum kita lebih lanjut kepada Pak Dedi. Monggo Bu Septi. Agak susah ya jawabnya, nggak porno ya, ini tidak porno. Ya tidak porno lah, ini kan ya sudah dewasa semua ya. Gini, ini kan biologis ya, ini sebetulnya masalah yang terkait dengan biologis. Kalau biologis itu laki-laki itu kan semangat agresivitasnya ketika mau melakukan hubungan seksual itu tinggi sekali. Tapi kemudian ketika dia sudah orgasme, maka dia akan turun dan ngantuk. Nah, berbeda halnya dengan perempuan. Kalau perempuan itu mungkin bahkan orgasmenya bisa berkali-kali. Iya, betul. Maka kemudian dia masih tetap on meskipun sudah melakukan hubungan seksual sekali orgasme. Artinya apa? Bahwa memanfaatkan momen itu adalah sebaiknya ketika laki-laki tidak sedang lemah. Tapi ketika kemudian dia sedang begitu agresif ingin melakukan itu, maka kemudian ketika keinginannya itu ingin dipenuhi, yuk komunikasi dulu.
Bisa dipahami Pak Muhsin. Yep. Jadi komunikasi dibangun ketika memang kamu menginginkan sesuatu, tapi aku begini loh, aku merasanya seperti ini. Ayo komunikasi dulu, gimana baiknya ini. Jadi ayo dikomunikasikan sebelum kegiatan itu dilakukan. Betul, Ya? betul. Nah, ini nampaknya Bu Mufliha kan masih menyampaikan unek-uneknya tadi lewat chat ini. Iya. Jadi menurut beliau, nah ini mungkin Ibu Septi sudah membaca mungkin ya? Belum tuh, belum. Oh, belum ya. Nah, Masuk, Pak. atau Ibu Mufliha dipersilakan untuk menyampaikan langsung gitu. Mangga Ibu. Ya. Saya sharing aja, Jadi saya ada dampingan di Jogja gitu, yang kemudian saya beri saran macam yang disampaikan Mbak Septi tadi gitu. Nah, rupanya ketika itu dipraktekkan, ya, jadi suaminya kemudian mengalami trauma gitu. Kalau mau ML, wegah aku, kok ngomong. Nah, dan ujung-ujungnya mereka berantem lagi gitu. Jadi, tapi saya kira itu kasuistik Mbak Septi ya. Iya. Kasuistik gitu. Jadi ini suaminya terus kemudian mengalami trauma begitu. Tapi saya kira itu apa yang disampaikan Mbak Septi itu menarik juga gitu. Ya, menarik gitu. Tapi tidak kemudian mengeneralisasi ya Bu ya. Ya, digeneralisasi kan ada satu kasus yang saya dampingi begitu. Iya. Makasih. Iya. Memang perlu dilakukan penelitian Bu terkait dengan ini. Karena memang hasil saya coba wawancara kemudian komunikasi dengan beberapa orang ternyata apa yang saya ungkapkan ini menjadi efektif. Iya betul. Karena memang termasuk kakak saya misalnya, ketika kemudian dia mau melakukan investigasi tentang satu peristiwa, dia melakukannya sebelum melakukan hubungan seksual. Jadi kemudian keluar semua informasi. Karena memang itu ada namanya kalau dalam teori psikologinya Maslow itu hierarchic need ya. Ada kebutuhan biologis yang harus dipenuhi. Maka kemudian ketika kebutuhan biologis itu ingin terpenuhi, maka kemudian seringkali apa yang diminta itu diungkapkan. Jadi dia termotivasi untuk menceritakan banyak hal. Dan biasanya laki-laki kalau sudah di situ zero. Takluk tuh gitu Bu ya. Iya, kebanyakan begitu Bu. Tapi sebetulnya medianya semua tergantung teknik ya Bu, teknik komunikasi kita. Jangan kemudian di awal-awal sudah wajahnya, jawab dulu. Ya, mungkin dia juga akan balik kanan nih Bu. Iya. Itu ya Bung Fliha ya. Nanti kita jangkrik di luar deh ngobrol lebih lanjut. Siap. Yuk. Bayang apa? Pak Muslih, ini sekarang waktu sudah jam 5. Masih ada kesempatan nggak untuk nanya? Gimana, moderator? Masih ada kesempatan untuk bertanya? Halo? Pak Muhsinnya keluar lagi. Halo. Kayaknya kita ini ya, waktunya sudah jam 5 tepat ini, jam 17. Pak Didi belum jawab, Bu. Mungkin ya, ada closing dari Pak Didi mungkin? Ya. Baik. Mohon maaf. Baik, terima kasih. Jadi singkat saja ya, karena sudah panjang kali lebar sama dengan luas sama Bu Septi tadi itu. Tentang di Bu Asri dulu ya, tentang kekerasan verbal. Bahwa betul ditampar secara fisik mungkin menyakitkan, tetapi tadi disampaikan Bu Asri kalau tamparannya itu dengan kata-kata, dengan perilaku, tindakan itu lebih menyakitkan. Bahkan bisa jadi tidak cuma perempuan seperti itu, laki-laki pun mengalami ketika didiamkan. Oh, ini bukan pengalaman pribadi Bu, tapi pengalaman banyak orang lah. Jadi saya sampai sejauh ini pengalaman, kalau ini pengalaman pribadi, sampai saya lulus kuliah S3 itu, sampai selesai doktor itu, ada satu bahasa yang saya tidak bisa pahami. Kalau mungkin bahasa Arab, bahasa Inggris pasti bisa lah. Tapi bahasa perempuan saya belum bisa memahami. Kenapa? Karena banyak kode-kode yang mungkin tidak begitu jelas ya. Sehingga tadi disampaikan oleh Bu Asri, ketika sudah ada kekerasan verbal dengan kata-kata, dengan sikap, itu jauh lebih menyakitkan. Nah, sudah disampaikan Bu Septi, itu pilihan bagi seorang yang mengalaminya, mau go on, mau dilanjutkan, atau mau stop di situ. Nah, itu terserah dari si orang yang mengalami itu ya, yang pertama. Halo? Ini kok ada suara-suara ini ya di luar ya? Halo, tes? Jelas suaranya? Iya. Yang lain tolong dimutkan. Ya, saya lanjutkan.
Untuk Mbak Mufliha, loh ini tadi ada katanya hubungan historis ya, betul. Mbak Mufliha itu satu alma mater dengan saya di MMPK Solo. Selamat ketemu di ruang maya ya, Mbak Mufliha. Tentang bagaimana ketika perempuannya sudah sangat fasih tentang literasi kesetaraan gender, mubadalah, tapi si laki-laki tidak memahami sama sekali. Nah, tadi alternatif yang disampaikan oleh Bu Dr. Septi bahwa dibicarakan pada saat misalnya laki-laki sedang on, terus menginginkan sesuatu, dibicarakanlah. Ini bahwa kondisi seperti itu memungkinkan laki-laki juga bisa tunduk dalam tanda kutip untuk mengikuti kata-kata dari pasangannya. Nah, kalau saya secara pribadi, ini keterbukaan dengan pasangan, itu biasanya istri saya ketika ingin menyampaikan sesuatu, entah unek-uneknya atau kata hatinya, itu dalam kondisi saya sedang flow. Flow itu kondisi santai, tidak dalam kondisi yang habis pulang dari kampus, lelah, tidak mungkin. Tapi kondisi santai dalam satu kendaraan berdua misalnya gitu, itu biasanya istri saya mengatakan, "Pak, Mama mau ngomong begini-begini." Nah, jadi setiap pasangan punya cara tersendiri ya. Kalau saya lebih senang gitu, dan saya menyampaikan kepada istri saya bahwa kalau ada apa-apa bicarakan, tapi dalam kondisi saya sedang flow, kondisi tenang, kondisi santai, tidak dalam kondisi beban pekerjaan dan sebagainya. Yang berikutnya, ya tentang konsep mubadalah dalam tafsir, tentu kalau sudah jelas itu kasuistik khusus untuk perempuan tentang haid, tentang iddah, itu tidak bisa dimubadalahkan, tidak bisa disalingkan penafsirannya. Misalnya masa iddah ya, kenapa harus ada iddah bagi perempuan? Kenapa tidak bagi laki-laki? Saya kira itu di kajian fikih sudah banyak. Tapi saya sedikit saja yang ingin saya sampaikan. Misalnya di masa iddah itu kan ada dalam Al-Quran itu masa tarobus ya, fatarobasna. Artinya tarobus itu masa kekosongan rahim. Kenapa seorang perempuan yang ditinggal mati suaminya atau kemudian cerai itu harus menunggu masa iddah? Itu karena nunggu masa kekosongan rahimnya. Tarobus dalam rahimnya, kalau memang kosong, maka itu sudah bisa sekian. Kalau dalam orang yang ditinggal mati suaminya itu kan arba'ata asyri wa asro, 4 bulan 10 hari. Nah itu masa itulah untuk menentukan masih ada janin yang sedang dikandungnya dari suami yang sebelumnya ataukah tidak. Nah kalau laki-laki kan tidak ada masa seperti itu. Jadi dalam ayat ini tidak bisa dimubadalahkan. Itu contohnya. Kemudian ya tadi Pak Syarifuddin tentang perempuan zaman now, mak rempong. Saya kira itu betul. Sekarang saya juga memahami komunitas, mohon maaf, saya menyebut ada komunitas hijrah ya selama yang baru-baru ini. Komunitas hijrah itu adalah mereka para masyarakat urban, muslim perkotaan yang sedang semangat-semangatnya belajar agama, kemudian memahami term hijrah itu dari satu aspek, katakanlah dari lahiriah atau fisiknya, dengan mengubah tampilan pakaiannya yang tadinya tidak berjilbab atau berhijab, sekarang katanya hijab syar'i, yang laki-lakinya dengan celana yang mungkin agak di atas mata kaki, dengan gamis dan sebagainya. Nah, kalau sebatas itu pemahamannya, tentu bukan itu substansi dari makna hijrah. Nah, jadi tentang kondisi mak rempong ataupun perempuan zaman now itu sebetulnya juga terjadi pada laki-laki. Laki-laki dengan cara berpakaian yang belakangan itu mungkin dianggap lebih syar'i dari yang lain. Dan saya menjumpai ini satu joke saja. Saya pernah menjumpai teman saya, dulu SMP-nya bareng, di SMP Muhammadiyah. Sekarang ikut satu kelompok lah dengan pakaiannya seperti itu, pakaian gamis panjang. Lewat depan rumah saya, kemudian saya bercanda karena teman ya. Pakaiannya pakai jubah gitu kayak Abu Jahal misalnya. Wah, dia marah. Dia marah. Loh, kenapa harus Abu Jahal? Saya ingin meniru Rasulullah katanya. Loh, sekarang ketika mengatakan demikian, apa saya salah? Apakah saya salah mengatakan seperti Abu Jahal? Abu Jahal kan juga pakai gamis seperti itu, karena itu kan budaya yang ada pada masa itu. Jadi tidak cuma Rasulullah, bahkan Abu Jahal, Abu Lahab, dan abu-abu yang lain yang bukan Muslim itu juga mengenakan itu. Nah, maksud saya ingin memahami bahwa tidak sebatas itu pemahaman terhadap agama. Jadi value-nya, nilai dari ajaran agama itu yang harusnya kita ambil, bukan tampilan-tampilan luar yang berhenti seperti itu. Saya kira itu sedikit tambahan saja, Pak Muksin. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada
para pemateri kita, yakni Ibu Septi dan Bapak Didi yang telah memaparkan materi kita diskusi hari ini. Bapak Ibu pemirsa sekalian, sekedar mengingatkan bahwa diskusi ini tidak berhenti sampai di sini, masih ada sesi-sesi lain dalam beberapa hari ke depan. Mangga silahkan kita tetap join di diskusi yang diselenggarakan oleh PSGA IAIN Syekh Nurjati Cirebon di bawah penanggung jawab Ibu Eri Khairiah. Bapak Ibu sekalian, pastinya banyak hal yang belum terungkap di sini dan justru penasaran itulah yang akan bisa menambah semangat kita untuk terus menggali kajian Islam khususnya terkait gender ini. Baik Bapak Ibu, pada akhirnya sesi ini kita akhiri. Sebelumnya kita berdoa kepada Allah. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuman wa tafarruqana tafarruqan ma'suman. Jadi kalau ada yang tidak berkenan, mohon maaf. Kalau ada kesalahan, semoga kesalahan ini dan perbedaan pendapat ini adalah sesuatu hal yang dimaksumkan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala dosa. Terima kasih. Mari bersama kita tutup kajian ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto dulu di screenshot Bu Eri. Ya. Screenshot bareng-bareng. Oh iya. Sudah. Ya, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Insya Allah besok kita bergabung lagi. Linknya berbeda nanti bisa update status. Terserah ya. Terima kasih. Silakan. Sertifikat silakan hubungi Pak Widodo. Sudah ada linknya di chat ya Bapak Ibu sekalian. Ya. Pak Widodo bisa ditutup Pak. Sertifikatnya sudah diterima, hatur nuhun. Itu sama-sama Pak. Syarif, sami-sami Pak. Ya. Ya. Luar biasa. Cepat banget. Tidak terasa. Pak Widodo, silakan ditutup Pak. Mangga Bapak Ibu bisa keluar masing-masing juga. Mohon izin live. Sama-sama. Makasih semuanya ya. Assalamualaikum. Terima kasih. Salam.